Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau review dulu. Ini adalah alat yang saya buat atau rakitan baterai ya. Jadi kegunaannya banyak ya. Ini tergantung juga. Misalkan mau desainnya buat 6 volt atau 12 volt. Yang saya buat di sini adalah 12 volt ya, versi 12 volt. Artinya 3 seri, 3 seri 2 paralel ya. Atau misalkan mau 6 volt ya, atau itu kalau 6 volt adalah 2 seri 3 paralel. Ya betul, 3 paralel. Tapi kalau yang saya buat ini adalah versi 12 volt 3 seri 2 paralel. Oke ya. Jadi saya mau review dulu. Bentuknya sudah seperti ini, udah simple banget. Sengaja saya buat menggunakan holder seperti ini untuk memudahkan penggantian baterai. Nah, jadi saya menggunakan holder seperti ini, tujuannya adalah untuk memudahkan penggantian baterai, jadi tidak perlu disolder ataupun pakai spot welder. Jadi kalau mau pasang baterai tinggal di seperti ini aja, dilepas pun nanti mudah ya, tinggal dicabut aja. Kalau pertama memang agak keras, harus sedikit dicongkel, tapi tetap bisa. Oke, nah ini jadi tujuannya menggunakan ini agar mempermudah penggantian baterai ataupun melakukan upgrade baterai. Misalkan pengen diganti baterainya yang lebih besar, kapasitasnya dia tinggal dicopot-copot saja. Itu yang pertama. Yang kedua, konektornya sudah menggunakan skun, jadi tinggal colok-colok aja dan sudah ada tanda positif negatifnya. Jangan sampai terpasangnya terbalik ya, untuk agar tidak rusak ke alat elektroniknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini sudah terpasang proteksi BMS. Nah, ini BMS yang saya pakai sekitar 20 ampere ya, jadi cukup besar. Kapasitas maksimalnya adalah 20 ampere, jadi saya rasa cukup untuk keperluan kita. Ini bisanya digunakan untuk motor listrik, motor mainan aki ya, motor listrik ya. Untuk anak-anak ini bisa. Untuk 6 volt dan kalau 6 volt BMS-nya beda lagi ya. Saya menggunakan kapasitas 10 ampere, lebih kecil sedikit, tapi cukup banget karena untuk motor mainan aki ini itu kapasitasnya masih di bawah 10 ampere. Oke, kita lanjut. Gimana kalau misalkan dilepas dulu baterainya? Oke, nah jadi jangan sampai khawatir kalau misalkan dilepas baterai terus nanti bingung cara masangnya. Di dalam ini sudah dikasih panduan, jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi positif ini yang rata, yang bagian putih ini ya, ada warna putih, ring putih. Ini negatif bagian belakangnya ya. Ini negatif, yang ini positif. Nah, ini positif ya. Oke, jangan sampai tertukar ya. Kalau tertukar ini mungkin saja takutnya meledak ya, karena bisa short sama yang bagian belakang. Nah, jadi depan belakang sama, ini paralel ya. Nah, oke, jadi posisinya pasti sama. Oke, jangan sampai tertukar. Di bagian sini juga sama ya. Ada juga label untuk cara pemasangannya. Nah, ini positif bagian atas sama. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi memudahkan untuk kita menggantikan baterai. Kemudian gimana cara ngecas baterai ini? Ini banyak cara. Tapi pada intinya, ini ketika ngecas ini, kalau misalkan pengen dari skun ini harus melebihi tegangan baterainya. Misalkan 3 baterai ini totalnya adalah 12,6 volt ya, karena 4,2 jadi 12,6 volt. Jadi harus melebihi tegangan baterainya agar bisa full charge ya. Jadi saya berikan 13 volt, ini sangat bisa ya. Oke, saya contohkan gimana cara ngecas ini. Kita cek tegangan dulu, berapakah tegangan saat ini ya. Oke, kita cek, ini positif, ini negatif. Tegangan yang terbaca adalah 11,8 volt. Nah, gimana cara ngecasnya? Saya menggunakan charger. Nah, jadi saya menggunakan charger ini sebenarnya baterai charger juga. Ini tegangannya 13,5 volt ya. Harusnya kecil tapi 0,35 ampere. Bebas sih sebenarnya, asal lebih dari 12,6 ya, 13 volt ke atas boleh. 15 volt boleh nggak? Boleh, cuman kita kontrol aja tegangannya ya. Jangan sampai terlalu lama. Tapi sebenarnya aman karena masih ada BMS ya. Oke, kita coba colokin, cuman kan ujungnya seperti ini ya, jadi kita harus modifikasi dulu. Nah, ini modifikasi menggunakan jack seperti ini ya. Nanti kita tinggal colokin positif negatifnya ke skun. Positifnya ini. Oke, tegangannya masih 11 ya, 11,8. Cek sebentar. Kita colokin dulu. Seperti ini.
Oke, belum dicolokin ya, kita colokin dulu chargernya. Up, nah, oke, masuk. Up. Nah, naik ya. Nah, jadi 12, naik kayak gitu terus naik. Nah, jadi sebenarnya ditinggalin berapa lama pun aman karena ada BMS yang memprotek. Nah, memprotek. Jadi kalau misalkan tegangan sudah full charge, jadi dia akan nge-bypass ke baterainya, ya. Tegangannya akan diputus untuk charging ke baterainya kalau misalkan tegangan sudah full di baterai. Oke, nah kemudian gimana indikasi kalau misalkan sudah charge-nya full baterai ini? Biasanya tegangan yang terbaca di sini akan tegangan power supply-nya. Misalkan saya cabut, nah nanti akan terbacanya 13,7. Itu adalah tegangan full, tegangan si chargernya. Artinya arus yang ke baterai ini diputus sehingga dia hanya mendeteksi tegangan charger. Nah, artinya baterainya sudah full ya, jadi tidak perlu khawatir. Itu adalah indikator kalau kita ngecek menggunakan voltmeter ya. Jadi di sini memang tidak ada lampu indikator untuk ketahuan ngecasnya full atau tidak, tapi bisa mendeteksi dari sini ataupun kita juga bisa menggunakan estimasi waktu, misalkan 2 jam. Nah, ya udah 3 jam juga sebenarnya gak masalah karena aman ya buat baterainya karena sudah ada Protect BMS-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Itu ya opsi pertama. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya charger seperti ini, tidak punya tegangan adaptor 12 volt, kalian boleh mencabut baterainya. Ntar saya amankan dulu takutnya korslet. Oke. Nah, kalian boleh mencabut ini menggunakan charger baterai seperti ini. Oke, misalkan saya pengen cabut baterainya karena tidak punya charger, punyanya charger seperti ini. Pokoknya charger seperti ini aja, bebas. Mau pakai Litokala, mau pakai charger center ya terserah lah ya. Nah seperti ini dicabut. Nah kemudian dicolokin ke chargernya, baterainya. Ya, oke seperti ini. Misalkan saya punyanya charger yang plat 4 slot, 2 slot atau charger buat PAV, boleh, silahkan sama aja ya. Karena baterainya sama 18650. Nah, ini ditunggu sampai dengan full. Oke, kalau sudah full dimasukin lagi ke sini, jangan sampai terbalik polaritasnya ya. Nah, satu lagi, di BMS ini kadang-kadang suka tidak aktif. Ya, kenapa Mas tidak aktif? Maksudnya gimana? Karena ada juga kasus baterai sudah full dimasukkan ke sini tapi tidak keluar dari ujungnya. Nah, tidak keluar dari output. Langkahnya gampang banget. Jadi pertama kita harus injek tegangan dari sini ya. Tegangannya harus minimal sama dengan tegangan baterainya. Misalkan ini 12 volt, ini kita injek tegangan 12 volt aja di sini. Truk ya. Jadi tidak usah lama-lama, cukup pancing aja. Misalkan yang tadi pakai tegangan 12 volt tinggal disentuhin aja. Misalkan ini positifnya sebelah sini, mengatak gini aja. Udah. Nanti otomatis tegangannya pasti keluar lagi, BMS-nya akan aktif lagi. Tegangan tidak keluar, biasanya alasan pertama adalah tidak aktif BMS-nya, atau yang kedua adalah Protect. Nah biasanya Protect itu biasanya habis konslet. Nah biasa kayak gini, ini aktif, kemudian tidak sengaja terhubung short circuit ya atau konslet. Misalkan kena besi nyantuh gini, tek. Nah biasanya nanti si BMS-nya akan Protect untuk tidak terjadi short circuit lebih lama lagi ya, jadi mengamankan baterai. Jadi kalau ini mengalir terus-terusan biasanya baterainya akan panas ya, dan itu berbahaya ya. Oke ya, jadi ini sebagai pengamannya aja. Jadi itu wajar sekali, jadi jangan heran atau jangan panik. Bukan berarti itu jelek, justru itu adalah tanda bahwa BMS-nya masih bagus ya, bisa memprotek dari rangkaian tersebut. Jadi cukup mudah. Solusinya tadi tinggal diinjek tegangan aja untuk mengaktifkan lagi. Jadi cukup sebentar aja ya, disentuhin aja. Kasih tegangan dengan tegangan baterainya minimal. Kalau misalkan 6 volt tegangan ininya semuanya, ya cukup injek dengan 6 volt, 7 volt, 8 volt juga boleh. Lebih dari itu silahkan, lebih bagus. Jadi minimal dengan tegangan baterainya sendiri. Oke, mungkin itu penjelasannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Dan jika kalian minat baterai ini, kebetulan ini baterainya baterai eksperimen, banyak tempelan-tempelannya ya. Kemudian jika minat, silahkan link pembelian ada di deskripsi. Saya membuat 2 variasi untuk 6 volt dan 12 volt. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama, dan ini dimensinya adalah sekitar ini lihat dulu ya, kita lihat dimensinya. Oke, kita lihat dimensinya. Nah, ini panjang kali lebar kali tingginya, panjangnya sekitar 6 cm ya, 6 cm. Kemudian lebarnya sekitar
5 cm, kurang dikit sih, 5 cm lah ya. Kemudian dia tingginya ada di sekitar 8 cm. Jadi kira-kira itu dimensinya, jadi cukup kecil juga, ringkas. Jadi sesuaikan dengan ukuran alat yang ingin dipakai, baterainya di mana. Misalkan pengen pasang di motor aki mainan, silahkan sesuaikan dimensinya. Misalkan terlalu besar ya mungkin ini nggak bisa masuk. Tapi kalau misalkan ini gede ukurannya, space-nya besar, ini bisa masuk. Atau bahkan ada yang bisa 2 ya, jadi disusun 2. Ada juga pesanan dibuat pengen lebih banyak katanya baterainya, silahkan nanti saya panjangin lagi ke sini. Jadi ukurannya mungkin 2 kali lipat dari ini. Oke, silakan yang berminat, linknya ada di deskripsi, linknya sudah ngelink ke Shopee ya. Jadi silakan di order kalau mau minat. Dan ini pengerjaannya minimal 1 hari kalau misalkan barangnya ada, bahannya ada, beres insya Allah. Tapi kalau misalkan barangnya tidak ada, biasanya sekitar 2-3 harian beres. Tapi biasanya sih 1 hari beres ya. Jadi silakan di order kalau kalian minat. Jika ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Thank you sudah menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.